warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, kita hari ini melanjutkan pembelajaran matematika pada tema 6. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 6 subtema 1 matematika. Sebelumnya, Ustazah mengingatkan anak-anak agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Baik, langsung saja hari ini kita membahas kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, kemudian tujuan pembelajarannya seperti berikut. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, mengenal perbedaan tahun, bulan, minggu, dan juga hari. Kemudian, yang kedua, mengenal hitungan jam. Ayo mengamati. Berikut ini adalah macam-macam satuan waktu. Ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan juga detik. Ini adalah satuan waktu. Nah, perlu anak-anak ketahui dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ada 12 bulan. Dalam satu bulan ada 28 sampai 31 hari. Ini anak-anak dapat membuktikannya di dalam kalender ya. Anak-anak bisa melihat dalam satu bulan ada berapa hari. Kemudian, dalam satu bulan itu ada 4 minggu atau lebih. Dan dalam satu minggu itu terdapat 7 hari. Oke, baik anak-anak, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini adalah tabel daftar nama bulan dan jumlah harinya. Yang pertama, bulan Januari jumlah harinya 31. Bulan Februari jumlah harinya 28 atau 29. Bulan Maret jumlah hari 31. Bulan April jumlah hari 30. Bulan Mei jumlah hari 31. Bulan Juni jumlah hari 30. Bulan Juli jumlah hari 31. Bulan Agustus jumlah hari 31. Bulan September jumlah hari 30. Bulan Oktober jumlah hari 31. Bulan November jumlah hari 30. Dan bulan Desember jumlah hari adalah 31. Nah, anak-anak, khusus untuk bulan Februari, nah dalam 4 tahun sekali itu jumlahnya ada 29 hari setiap 4 tahun sekali. Banyak hari dari Minggu sampai dengan Sabtu adalah 7 hari. 7 hari itu disebut seminggu. Sedangkan satu bulan itu terdiri dari 4 minggu atau lebih, tergantung jumlah hari dalam bulannya. Kalau jumlahnya ada 28 hari, berarti sebulan sama dengan 4 minggu. Jika jumlahnya 31 hari, berarti dalam satu bulan sama dengan 4 minggu lebih 3 hari. Nah, anak-anak, sekarang coba kita menghitung.
Dalam 1 tahun, ada berapa bulan ya anak-anak? Masih ingat kan? Ya, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nah, jika 2 tahun, maka cara menghitungnya adalah 2 dikalikan 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka 2 kali 12 adalah 24. Maka dalam 2 tahun terdapat 24 bulan. Dalam 3 tahun, caranya 3 dikali 12. Maka hasilnya adalah 36 bulan. Dalam 4 tahun ada berapa bulan? Caranya 4 dikali 12, hasilnya adalah 48 bulan. Dan dalam 5 tahun, 5 kali 12 sama dengan 60 bulan. Nah, cara menghitungnya seperti itu ya anak-anak. Anak-anak dapat mengalihkannya dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Nah, sekarang ini sama. Namun pertanyaannya dari minggu ke hari. Nah, dalam 1 minggu itu tadi ada berapa hari ya anak-anak? Dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu ada 7 hari. Nah, jika pertanyaannya 2 minggu, maka caranya 2 dikalikan dengan 7. Hasilnya adalah 14 hari. Kemudian 3 minggu, 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. 4 minggu, 4 dikali 7 sama dengan 28 hari. Dan 5 minggu, caranya 5 dikalikan 7 sama dengan 35 hari. Nah, baik anak-anak, ayo kita berlatih. Nah, di sini sudah ada tabel nama bulan dan yang ditanya adalah jumlah minggu dan harinya. Untuk nomor 1, ini sudah ada contohnya ya anak-anak. Bulan Agustus itu jumlah minggunya ada 4 minggu lebih 3 hari. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ustazah akan contohkan di sebelah sini. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui ya bahwa dalam Agustus itu ada 31 hari. Nah, kita akan merubah hari ini menjadi satuan minggu. Caranya kita bisa menggunakan tabel minggu ke hari yang sudah kita buat tadi. Nah, anak-anak, 31 hari ini mendekati 28 hari. Maka dapat kita tulis 31 hari sama dengan 28 hari ditambah 3 hari. Nah, sedangkan 28 hari ini anak-anak itu termasuk dalam 4 minggu. Maka 4 minggu lebih 3 hari. Jadi dalam bulan Agustus karena jumlah harinya 31, maka pada jumlah minggunya ada 4 minggu lebih 3 hari. Nah, sekarang kita menghitung yang nomor 2, bulan Januari. Bulan Januari juga sama seperti bulan Agustus, jumlah harinya ada 31 hari. Maka jumlah minggunya juga sama, 4 minggu lebih 3 hari. Sekarang nomor 3, bulan September. Bulan September jumlah harinya ada 30 hari. Maka kita hitung caranya seperti yang tadi, 30 hari itu mendekati 28 hari. Maka dapat kita tulis 30 hari sama dengan 28 hari ditambah 2 hari. Nah, anak-anak, 28 hari ini termasuk dalam 4 minggu. Maka jawabannya 4 minggu lebih 2 hari. Pada bulan September karena ada 30 hari, maka jumlah minggunya ada 4 minggu lebih 2 hari. Yang nomor 4, bulan Maret. Ini sama seperti bulan Agustus dan Januari ada 31 hari. Maka dapat kita tulis langsung jumlah minggunya ada 4 minggu lebih 3 hari. Sedangkan bulan November ini ada 30 hari. Sama seperti bulan September.
maka jumlah minggunya adalah 4 minggu lebih 2 hari. Seperti ini ya anak-anak. Baik, selanjutnya ayo kita mengamati. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00. Nah, anak-anak bisa lihat jarum pendeknya terletak pada angka 11. Sedangkan jarum panjangnya terletak pada angka 12. Nah, anak-anak yang di depan ini 11.00, maka angka 11 ini yang di depan adalah jam. Sedangkan yang di belakang ini merupakan menitnya. Karena jam 11.00 atau jam 11 pas tidak ada lebihnya, maka jarum panjang itu berada di angka 12. Contoh berikutnya, 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Nah, jadi jarum pendeknya ini anak-anak sedikit melewati angka 11. Sedikit saja. Dan jarum panjangnya itu berada di angka 3. Mengapa di angka 3? Karena setiap dari 12 pindah angka ke angka berikutnya itu adalah 5 menit. Jadi 12 ke 1, 5 menit, ditambah 5 menit jadi 10 menit, ditambah 5 menit lagi menjadi 15 menit. Maka kalau lebih 15 menit, itu jarum panjang di angka 3. Berarti pukul 11.15. Nah, 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Nah, lihatlah gambar berikut. Jadi, cara menggambarkan jamnya adalah jarum pendek terletak di antara angka 11 dan angka 12. Berarti di tengah-tengah angka 11 dan 12. Sedangkan jarum panjangnya terletak pada angka 6. Mengapa angka 6? Karena kita hitung setiap ke angka selanjutnya itu 5 menit ya anak-anak. Ini 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kita hitung sampai jumlahnya 30. Nah, jika 30 menit maka berhenti di angka 6. Jadi jarum panjangnya apabila jam 11 lebih 30, jarum panjangnya di angka 6. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Nah, di sini sudah ada contohnya pukul 7.07.00. Maka jarum pendek, anak-anak harus ingat ya, kalau yang di depan ini adalah menunjukkan jam dan yang di belakang menunjukkan menit. Jadi jarum pendek itu menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, kita tentukan dulu jarum pendeknya. Karena jam 7.00, karena jam 7 pas, maka jarum pendeknya kita letakkan pas di angka 7. Karena tidak ada lebihnya, maka jarum panjangnya itu pas di angka 12. Ya. Sekarang nomor 2, pukul 7.20. Maka ini adalah jam 7 lebih 20 menit. Jadi kita letakkan jarum pendek sedikit melewati angka 7 dan jarum panjangnya yang menunjukkan menit. Caranya jika ini lebih 20 menit, jadi anak-anak dari angka 12 ini kita hitung ke angka berikutnya itu adalah 5 menit.
Jadi 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5 menit, kita tambahkan sampai 20 menit. Yuk kita sama-sama berhitung. 5, 10, 15, 20. Karena kita tambah 5 setiap angkanya, maka berhenti 20 menit di angka 4. Maka pukul 7.20 itu jarum panjangnya berada di angka 4. Nah, sekarang nomor 3, pukul 6.40. Kita letakkan dulu jarum pendeknya yang menunjukkan jam. 6.40 berarti jam 6 lebih 40 menit. Kalau lebih 40 menit berarti kita letakkan jarum pendek melewati angka 6, hampir ke angka 7 ya anak-anak. Kemudian kita hitung menitnya. Ingat ya anak-anak, setiap angka itu 5 menit. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, kita tambahkan semua sampai menjadi 40 menit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jadi jarum panjangnya itu berhenti di angka 8. Seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya yang nomor 4, pukul 9:15 menit. Maka jarum pendek kita letakkan melewati sedikit angka 9. Kemudian jarum panjangnya berarti kita hitung lagi menitnya. 5, 10, 15. Maka jarum panjangnya berada di angka 3. Nah, anak-anak bisa praktekkan juga di rumah ya, menentukan letak jarum jam. Nah, anak-anak, kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai dengan tengah hari. Jadi setelah pukul 12 siang itu adalah pukul 13.00. Dengan demikian pukul 14.00 itu sama juga dengan pukul 2 siang. Nah, bagaimana cara menghitungnya atau mengetahuinya? Nah, lihatlah gambar di bawah ini. Nah, anak-anak perhatikan jam berikut ini. Nah, dari gambar ini menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1 dan jarum panjangnya di angka 12. Jadi pukul 13.00 sama juga dengan pukul 1 siang. Nah, anak-anak juga bisa menghitungnya. Dari angka 12 ini kita lanjut ke angka selanjutnya yaitu 13. Maka pukul 13 itu sama juga dengan pukul 1 siang. Nah, contoh berikutnya. Nah, gambar ini menunjukkan pukul 14.00. Jarum pendeknya berada di angka 2. Sedangkan jarum panjangnya berada di angka 12. Jadi pukul 14.00 itu sama juga dengan pukul 2 siang. Jadi kita hitung dari 12 ini. 12, 13, 14. Ya, anak-anak. 14.00 sama juga jam 2 siang. Anak selanjutnya, Siti bangun tidur pukul 5.00. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Maka artinya pukul 6.00 Siti sudah siap berangkat ke sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6.00 pagi,
Maka Siti sampai di sekolah itu pukul 7.00. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Nah, anak-anak sekarang cobalah jawab soal-soal berikut. Nah, untuk menjawab soal berikut, kita bisa menggunakan gambar jam ya anak-anak. Bisa melihat jam. Nomor 1. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Lamanya Siti belajar adalah titik-titik jam. Jadi anak-anak bisa melihat jam dulu ya. Jadi Siti belajarnya tadi dari pukul 7. Selesainya pukul 12. Maka kita hitung dari 7 ke 12 melewati berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka lamanya Siti belajar itu adalah 5 jam. Kemudian nomor 2, pukul 15.00 sama dengan pukul berapa sore? Caranya, dari 12 ini kita hitung ke bilangan selanjutnya setelah 12 adalah 13. Jadi 1 ini merupakan pukul 13 ya. 13, 14, 15. Jadi pukul 15 itu sama dengan pukul 3 sore. Yang nomor 3, pukul 5 sore ditulis dengan angka. Nah, kita menghitungnya juga sama seperti yang tadi dari 12 ya anak-anak. Sampai ke angka 5, berapakah itu? 12 ke angka selanjutnya yaitu 13, 14, 15, 16, 17. Jadi pukul 5 sore itu ditulis dengan angka 17.00. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.